Hai Ya, teman-teman, apa kabar? Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini gue akan ngajak teman-teman buat throwback cerita di tahun 2013. Jadi gue akan mengingat-ingat lagi liputan yang terjadi di tahun 2013. Kenapa tahun 2013? Karena di sana ada SEA Games Myanmar yang menurut gue lumayan banyak cerita unik dan kayaknya seru nih buat kita omongin lagi. Nah, gue nggak akan sendiri karena gue akan mengajak temen gue, senior di olahraga. Sudah tidak diragukan lagi nih pokoknya. Dia adalah wartawan di Jawa Pos, Mas Diar Chandra. Hai Mas Diar. halo Naf. Gimana kabar Naf? Baik, baik. Mas Diar apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mas Diar, PPKM gimana Mas? Liputan olahraga gimana tuh bentuknya? Kalau olahraga ya akhirnya kemarin sempat mungkin awal-awal setelah Lebaran atau sebelum PPKM ini ya kan kompetisi sudah mulai akan bergulir ya yang sepak bola ya. Jadi ya bisa liputan yang sepak bola. Kalau yang lain ya tahu ya masih susah juga ya karena belum ada aktivitas yang terpantau dengan jelas ya. Benar. Kemarin mungkin ada kompetisi basket, IBL kan sempat bergulir dan dapat juara baru di Jakarta itu kan juga tanpa penonton. Jadi ya mungkin kompetisi basket aja yang sukses menggelar sejauh ini yang sukses menggelar kompetisi tanpa penonton. Sepak bola kan kita tahu masih Susah ya. tarik ulur karena ya betul. Nah ini nunggu juga badminton gimana nih kira-kira Badminton di internasional aja kita maju mundur kan, banyak juga yang cancel gitu. Apalagi kalau ya dalam negeri masih susah lah, status kita masih COVID-nya masih ngeri, belum bisa inilah. Karena indoor kan, kalau badminton kan indoor. Sepak bola kan outdoor, mungkin ya lebih gimana ya, lebih gampang lah ya dikondisikannya. Kalau pemainnya udah swab misal, terus nggak ada penonton, resikonya lebih kecil dibanding badminton yang di dalam ruangan, ya nggak sih? tapi katanya kemarin bukannya kalender untuk Indonesia Open udah keluar ya di Ya Bali udah ya ada, katanya. nanti Desember kan Bali. Rencananya Hmm. kayak mau yang bubble system yang kayak di kemarin lah Oh tuh, ya, kayak di Thailand, berarti di habis mana. Indonesia Open langsung Indonesia Master ya. Pokoknya ada 3 turnamen, World Tour Final, Hmm. Indonesia Open, Indonesia Master, pokoknya 3. Apa sih, kok jadi skip. Oke. Oke. Ya. Kita lupakan dulu nih yang sekarang-sekarang. Gue tuh pengen ngajakin throwback, lu malah mengajak yang sekarang. Mas Diar, tahun 2013 nih, kan kita kebetulan bareng-bareng ya, liputan SEA Games di Myanmar. Ya. Mas Diar, itu Enggak, kita ketemu juga di ini Piala Sudirboy. Sudirboy. Belum itu gue 2013, Mas. Di mana sih itu? Malaysia. Di mana? Malaysia. Belum, belum. Malaysia. Gue belum di PBSI waktu itu. Oh, berarti Si sama siapa ya? sama Mbak Wit kali, Mas Doni, almarhum. Oh, rasanya mungkin sama Mbak Widya mungkin sama Mbak Widya ya, sama Mbak Widya. Iya. Iya, oh iya ya. Kalau Indonesia Open mah udah sering kan kita bareng. Cuman kalau internasional Ya. kayaknya aku pertama kali Mas Diar pas di Myanmar ini deh. Ya. Mas, bisa ini dong ceritain dulu persiapan di Myanmar, ada yang inget nggak sih hebohnya kayak gimana sih dulu? Pertama kan 2013 ini kan SEA Games pertama di Myanmar dalam sejarah mereka. Jadi sempat mau ancang-ancang bikin visa, tapi ternyata kemudian pemerintah Myanmar bikin kebijakan nggak pakai visa untuk jurnalis. Nah, kemudian persiapan khususnya mungkin ini ya. Saat aku di Myanmar pokoknya totalnya 28 hari apa 29 Bulan hari. lah ya, Jadi lu udah dapat KTP Myanmar lah ya, kira-kira. enggak, belum sampai sih. Mau jadi WNI mungkin.
Jadi waktu itu hari terakhirnya aku ingat banget. Jadi berangkat tanggal 26 November 2013, pulangnya 24 Desember 2013. Jadi ya Kenyang. segituan lah. Segituan lah ya, Kenyang, sebulan. ya. Kan pokoknya waktu itu dibilang isunya, Mas Diar habis dari Myanmar langsung naik haji. Karena sebulanan liputannya, Bo. Tapi yang bikin sedih ini, jadi waktu itu habis pulang dari Myanmar, wah, waktu itu kan sepeda ada bike rush, belum yang seperti pandemi ini. Jadi waktu itu aku uang dari hasil liputan ini di sepeda di dekat kos Giant gitu, harganya lumayan mahal. Nah, waktu itu sekitar 5 jutaan tahun 2013. Lumayan. Tahun 2014 belum setahun sepedanya hilang, colong orang. Astagfirullahaladzim. Aduh, Jadi ngeri-ngeri sedep. kena-kenakan, iya, kena-kenakan dari si game Myanmar ya udah hilang orang. Ya, jadi apa namanya, sepeda belum setahun udah hilang. Jadi agak pedih dong lu kalau mengingat-ingat SEA Games Myanmar. Malah gue ajaknya ingat-ingat SEA Games Myanmar nih. Mas, Yo tapi lumayan. iya, tapi gue inget dulu waktu mau berangkat SEA Games Myanmar tuh karena Mas Diar kan yang pertama kali berangkat, lebih awal ya berangkat daripada gue, kan di bulu tangkis duluan. Apa namanya, diingetin suruh minum pil Kina, iya nggak sih? Oh iya, Iya iya, kan? itu yang nyuruh malah ini orang KONI waktu itu. Iya kan? Heeh. Makanya kita kayak sibuk gitu Iya, nyari langsung nyari pil Kina karena takut ada iya. malaria. Ya, Lah terus yang nyuruh kan juga orang KONI juga kan, yang orang heeh, KONI dan KOI mungkin ya udah, ya kita ngikutin aja sih. bener Ya bener mungkin bener. ini ya, mungkin ya dipikirnya mungkin masih kayak gimana. Padahal ternyata pas kita ke Naypyidaw bagus banget ya. Di sana udah walaupun Ibu sepi kota sih, baru kan, sepi. ya ibu kota baru, terus jalannya aja ada 8 lajur kan, Bener bener, maksudnya 8 lajur luas, gede iya kan. banget. Mau nyebrang dari hotel aja kayak mikir banget nggak sih? Tapi ya lumayan sepi sih jalannya waktu itu. Iya. Sama ini Mas, kalau gue tuh inget sebelum berangkat tuh sama Mbak siapa yang ngingetin, karena di situ waktu itu lagi ada konflik juga kan, konflik Rohingya kalau nggak salah. Ya. Nah jadilah karena gue waktu itu Mbak pakai Lili, Mbak Lili ya. Mbak Lili ya, bener-bener. Karena gue Ya. pakai jilbab, jadi dikasih tahu, Naf ini deh, gimana caranya biar lo nggak kelihatan kalau pakai jilbab. Jadilah gue sebelum berangkat tuh gue belajar Mas, pakai turban, terus gue pas ke Myanmar tuh bawa jaket-jaket yang banyak kapuconnya, karena jadi biar kayak topi aja gitu kan rencananya. Iya, 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 iya. Sempet heboh persiapannya di situ waktu itu. Cuma pas akhirnya kayak 2 harian di Myanmar, pokoknya hari pertama kedua tuh gue masih full penyamaran tuh pokoknya, pakai kacamata lah, pakai topi, apalah heboh gitu. Terus biar nggak kelihatan jilbabnya. Terus tapi 2 hari akhirnya ketemu sama orang Myanmarnya, dibilang nggak apa-apa, pakai aja karena yang kejadiannya tuh jauh lah dari Yangon dan dari Naypyidaw katanya. Jadi ya Iya, iya, iya. mudah-mudahan nggak kenapa-napa, dia bilang gitu. Barulah akhirnya gue normal lagi, gue pakai jilbab biasa gitu. Oh iya, iya. Kamu berangkatnya belakangan ya, Ngap ya? Belakangan kan badminton tuh kayaknya agak akhir-akhir ya turnamennya. Pokoknya Iya, pertengahan iya, gitu iya. lah. Jadi Mas Diar udah melanglang buana. Lu ke kota mana aja Mas pas Myanmar itu? Di 2 kota itu aja sebenarnya, di Naypyidaw sama Yangon kan. Yangon ya. Sebenarnya pengen waktu itu ke Mandalay juga, sekitar dari Naypyidaw sekitar 4 jam. Tapi kan waktu itu terakhir ada, maksudnya visa untuk jurnalis SEA Games kan terakhir kan 24 Desember itu, ya udah akhirnya nggak bisa kemana-mana. Iya. Jadi kan selesai tanggal 22, ya udah 22 terus selesai, terus ke Yangon 23, 24 balik udah. Terus Jadi gimana Mas? nggak sempat ke Mandalay juga. Mandalay, iya sih.
Lalu udah mau sebulan di sana, masih mau extend ini ya, melihat-lihat tanah sekitar ya. Ya, tapi kan cuma di 2 kota, Napitau sama Yangon. Itu juga naik Yangon. pesawat kan? Kita dari Yangon ke Naypyidaw kan? Kamu naik pesawat, aku naik bis, Nap. Oh iya. Horor juga itu. Oh maaf, sorry. Loh, naik bus berarti berapa jam, Mas? 6 jam. Waduh, lumayan juga dong. Oh, tapi berarti lo apa, liputan di Yangon dulu, selesai, baru ke Naypyidaw gitu ya? Enggak, waktu itu kan pos pembagiannya aku sama Rendra. Itu kan Rendra ambil sepak bola dan cabur-cabur di Yangon. Aku Yangon. ambil non sepak bola dan pokoknya yang di Napitau. Yangon ini ada sepak bola, terus ada angkat besi, terus ada apa lagi? Selain itu, seingatku di ini semua di Napitau semua lah. Aku kebagiannya kan di Napitau itu, ya udah. Terus aku nyampe di Yangon tanggal 24 November 26 atau 25 aku berangkat ke Napitau itu. Nah, terus berangkat itu juga naik bis kan, karena waktu itu aku pikir ya udahlah, coba jalan darat aja deh, siapa tahu ada apa atau apa, ya udah Pengalaman aku apa naik gitu, jalan. kejadian apa gitu ya, yang enak buat ditulis ya, buat bumbu-bumbu. Terus naik bis, akhirnya ya udah naik bis, dan karena nggak ada orang Indonesia ya udah, memang di bis diliatin banyak orang gitu kan, terus ya Dia gitu sendiri dah. tuh. Iya, rata-rata wartawan Indonesia pada datang awal Desember, nah. Iyalah, Mas Diar gila loh, totalitas dari November udah standby. Luar biasa Jawa Pos nih emang. Nggak, waktu itu sama sama Bang Nik di Bang Nik Kompas itu loh, Oke. Bang Nikolas ya. Tapi Bang Nik nyampe langsung ke Capital. Napitau, nggak ke Yangon dulu. Jadi mungkin selisih sehari sama Bang Nik kelihatannya di Napitaunya. Luar biasa loh. Itu soalnya gue gini Mas, gue nyampe bandara Yangon aja dia apa ya, nggak kayak bandara di Indonesia lah ya, masih kurang bagus lah ya menurut gue. Apalagi kalau lu naik bus, gimana tuh Mas? Busnya pakai AC tapi? Ya, busnya pakai AC, terus busnya model yang kayak model bis highway di Australia ataupun di Amerika gitu, yang roda belakangnya 8 itu loh, nah. Depan 2, belakang 8 itulah. 8. Bis yang model-model kayak gitu. Gitulah. Terus AC cuma waktu itu di tiap kota itu ada ini tentara militer masuk menggeledah gitu. Oh, Di jadi Mas Diar itu digeledah juga pas di perjalanan? Ya mungkin karena aku nunjukin paspor Indonesia, ya udah nggak digeledah sih. Jadi ya udah, yang digeledah mungkin itu. Ada sekitar 4 atau 5 kali tentara masuk bis kok untuk melakukan penggeledahan kok. Itu karena bertepatan sama SEA Games dan ada konflik juga gitu ya? Apa gimana sih Mas? Ya waktu itu kan Myanmar belum lama membuka diri sama dunia internasional. Kemudian bahkan kan kita tahu internetnya kan baru terpasang bulan Oktober apa Iya, benar. September gitu kan. Terus bahkan untuk media center kan internetnya kan betul-betul, ya jadi betul-betul selesai pertandingan mati, jadi nggak ada spare waktu. Ya jadi ya udah, memang gitulah kondisinya. Cuma ya akhirnya aku naik bis biasa nyampe Napito, terus ya itu lah, ini aku nyari hotel sendiri kan, terus akhirnya Ya, malah hotel ini dititip juga ada anak-anak. ceritanya kan. Karena Mas Diar tuh Jadi kita kontak dari Jakarta, dibilang, lu buruan cepat, nanti keburu hotel, iya. nanti lu nginep di rumah penduduk yang bawahnya kandang babi. Lu nakut-nakutin kan begitu kan waktu itu. Tapi memang benar, Napito itu kota yang mungkin awal-awal transmigran itu jadi model rumah panggung. Kalau kamu lihat mungkin ke daerah
dekat stadion utamanya yang Wunatekdi itu kan lewat daerah perumahan-perumahan dekat perumahan-perumahan yang ini kan lah. Itu memang model rumah panggung dari kayu gitu kan, dan bawahnya ada babinya banyak. Iya, tapi masa dia ngadain SEA Games kagak ada hotel, Mas? Lu mah yang bener aja. Kan kita Lah, buta gitu. kan kamu tahu sendiri, hotelnya kan masih dalam tahap pembangunan dan renovasi. Pas kita nyampe hotel itu masih berplastik-plastik, masih pada nyemen. Liftnya kadang nyala, kadang kadang mati. Ya kan berarti kan nggak bohong kan? Iya sih, benar. Aku kan jadi kayak IO di Napito itu nyari 16 atau 17 kamar buat anak-anak wartawan ya. Iya nih Mas Dian, pokoknya adalah ini ya, bapaknya anak-anak, karena yang pertama datang, jadi ya udah semua tuh, Mas please help me gitu, nyariin. Iya kan, dan orang Myanmar tahu kita itu nyewainnya untuk kamarnya per orangnya kan $100, jadinya kan 100 dibagi misalkan yang kayak hotelnya Amar sama siapa itu, jadi tempatin orang 3, jadi kan 30 patungan $30 kan. Iya. Akhirnya kan aku juga patungan juga sama si Ega juga patungan juga untuk kamar hotelnya karena itu. Jadi ya udah dia memang mumpung karena di situ kali ya, jadi kamar $100. Terserah mau ditempati 2 orang, 3 orang, pokoknya $100. Akhirnya kan patungan. Enak ya malah kayak gitu ya. Walaupun ya udah. Ya maksudnya jadi murah ya, kan? Enggak. Ya lumayan juga sih kosnya untuk menghemat juga sih tapi. Jadi ya udah akhirnya langsung deket-deketan aja hotelnya, jadi nggak jauh-jauh. Jadi dan enggak di setiap hotel ada shuttle bus. Jadi kita harus jalan sekitar, ya ada yang hotelnya jalan dari depan hotelnya jalan 1 kilo untuk dapat shuttle bus ya. Kalau yang nggak dapet ya kayak aku misalkan liputan atletik pagi, stadionnya jam 5:30, ya berangkatnya ini nebeng warga setempat, naik ya kereta gerobak itu kan. Iya. Motor roda 3. Iya. Ya, atau enggak kan truk-truk sapi. Terus, itu loh, gue lihat ada wartawan Indonesia. Iya. Soalnya Mas Dodo Antara ya, kan juga itu waktu itu. Ya maraton kan lombanya kan dari jam 5:30 atau jam 5 itu kan. Kan otomatis harus berangkat dari hotel kan jam 5. Soalnya di hotel, kita kan di hotel yang sama kan ya, Mas. Kita keluar dari hotel sampai nyebrang nungguin taksi itu ada kali gue kita pasti spare 1 jam karena kita setengah jam nunggu atau nunggu shuttle bus yang lewat, terus nanti lewat tuh ada truk sapi bersama ada wartawan Indonesia. Iya. Gue langsung mikir juga kan, gue bawa koper kamera ya, gede, terus aduh enggak deh Mas, gue nggak bisa, kecuali gue cuma bawa diri, oke deh gue bilang, enggak Mas, enggak, gue nunggu shuttle bus, tapi udah emang 1 jam, parah, kita kayak panasan, pakai payung di pinggir jalan. Ya kan shuttle-nya kan baru ada jam 7, jam 7:30. Ya, kalau yang event-event pagi kan nggak ada. Benar. Jadi shuttle bus ya nggak ngikutin jadwal event olahraganya ya, dia ngikutin jadwal beredarnya shuttle bus kan, jadi ya cuek-cuek aja. Karena itu aku sama Mas Nik beberapa kali kok nebeng ke truk warga gitu. Iya, kita tuh kalau nunggu, pokoknya kalau nunggu kita tunggu nih siapa lagi nih yang lewat. Soalnya yang heboh tuh wartawan Indonesia kan naik. Dan beneran niat gitu naik naik bus yang ada sapinya. Kita, ayo mau join nggak, join naik. Mas nggak bisa, koper gue gede, kamera udah duluan aja duluan. Kocak banget sih itu. Dan kalau gue juga ada pengalaman ini Mas, ketinggalan ini shuttle bus. Jadi badminton itu selesainya malam. Begitu malam kita kan tulis, masih kirim foto ya. Tiba-tiba mati wifi, udah kita kejar dulu. Pas keluar stadion, bus udah nggak ada, shuttle bus.
Shuttle bus nggak ada, adanya tuh shuttle bus buat volunteer. Terus katanya ya udah naik aja. Gua kirain dianterin dong sampai hotel. Soalnya dia nanya hotel gue di mana. Kita ternyata diturunin di perempatan jalan, itu kan jalan kayak Soekarno-Hatta di Bandung itu loh, yang lebar-lebar kan. Iya. Dan sepi. Gelap. Terus kita kayak nunggu diturunin sama 2 orang random gak jelas. Jadi gue, Mbak Wit, sama ada 2 bapak-bapak. Kita akhirnya dipesenin taksi, diturunin di tengah jalan dan dipesenin taksi sama volunteernya. Ini nih naik taksi aja ya, kata gitu lah. Terus gue udah panik dong, ini 2 bapak-bapak siapa nih? Gue takutnya sebenarnya adalah warga Myanmar yang kayak mau penculikan atau apa, karena kan waktu itu dikasih taunya konflik ya di sananya. Gue sama Mbak Wit udah nyiapin pulpen lah, nyiapin apa nih, pokoknya gimana nih caranya kalau kita mau kabur. Dan mereka tuh lewat ini, Mas, jalan-jalan ilalang gitu loh, yang nembus-nembus. Iya. Gue sama Mbak Wit kayak ada kali 15 menit itu kita kayak di dalam diem aja kayak bingung kan. Ternyata si 2 orang itu adalah supporter Thailand. Dia supporternya siapa sih? Supanyu ya dulu ya waktu itu. Oh, yang ini yang pakai kostum Thailand itu. Tapi waktu dia naik bus itu udah nggak pakai kostum, jadi kita lihat kayak bapak-bapak random, terus sama orang Thailand dan sama orang Myanmar, jadi nggak ada yang bisa bahasa Inggris gitu loh. Tapi at the end pas ternyata akhirnya kita dianterin di dekat hotel, dia keluar pakai jalan tembus. Dan mereka bilang, iya kita nih supporternya ini, Nichaon ya. Siapa sih dulu yang main Thailand tuh, gue lupa deh. Kita udah Ratchanok belum ya? Belum, masih kayaknya Supanyu ya. Bonsak Ponsana. Oh, Bonsak ya. Dia bilang kita supporter Thailand. Ya Allah, itu udah benar-benar mencekam sih sebenarnya. Gue udah ngeri aja diculik waktu itu. Nah, itu yang rombongan wartawan yang Mbak Lili top score itu sama rombongan siapa tambah ngeri lagi, nah. Jadi media centernya itu kan depannya kan Museum Permata. Oke, ya. Kamu sempat masuk lewat depannya nggak yang media center yang di Nampito tuh? Kayaknya sempet deh. Kayaknya pasti sempet kesana deh. Lupa gue. Nah, karena nggak bisa bahasa Myanmar dan Google Translate belum secanggih sekarang, itu anak-anak wartawan itu sempat ditodong senjata karena nggak bisa bahasa, dikira mau ngerampok. Astagfirullahaladzim. Ditodong senjata sama polisi? Sama militer yang jaga, bukan polisi, militer. Oh iya. Sama Amar kalau nggak salah. Amar Singh. Aku ingat jadi. Iya, dia cerita, Yar, gila, gue ditodong senjata lah. Lu di mana, Amar? Ya, gue di... Terus nggak mau nodong Permata gitu di sana. Mau beli, mau nyulik. Ngerampok, iya. Jadi museum Permatanya kan di depan, yang di belakangnya kan media center lah. Ya kan lewat belakang, jadi memang turun depan jam museum gitu, terus kan jalan ke belakang lah. Amar kan baru nyampe, dia kan nggak tahu. Terus itu, ya, tolong gue ya, ditodong senjata lah. Untung masih ditodong ya, nggak langsung ditembak kan. Nah itu makanya. Nah, itu kan karena faktor bahasa juga kan, maksudnya benar. nggak paham, kita nggak paham, terus ya waktu itu kan rombongan Indonesia yang rombongannya Amar tuh nyampe 6 atau 7 orang gitu, mungkin dipikirnya bergerombol gitu ya. Benar-benar bergerombol nih, apa nih pakai tas-tas gede, mau ngerampok nih gue sini Permata. Terus nyampe di Napitonya kan malam, jadi ya nggak tahu lah, mungkin karena nyampenya malam jadi kewaspadaan militernya meningkat kali ya. Gitu. Dan mereka menghubungi akhirnya aku ngomongin dulu maksudnya. Aku akhirnya keluar dari media center, lewat belakang, akhirnya itu lewat belakang itu. Oh ya, terus di media centernya ini kan memang ini ya selain akses wifi-nya terbatas selesai pertandingan sudah habis, ini juga masuknya sistemnya kan sama kayak masuk kayak stadion gitu, ada metal detektor, terus penggeledahan, pokoknya nggak relax gitulah masuknya, pokoknya serius banget lah maksudnya.
nggak bisa santai lah pokoknya ibaratnya gitu kan. Jadi harus lepas semua. Jadi yang ribet kan ngelepas jam, ngelepas keluarin laptop, Keluarin keluarin kamera. kamera, terus makanya kan beberapa teman males ke media center karena kan salah satunya karena keribetan itu Ribet kan. banget, benar-benar. Akhirnya milih garapnya di lokasi pertandingan atau mungkin di hotel gitu. Betul, betul.